sekarang kita ingin mendengar penjelasan dari Pak Hendri bagaimana tembakau yang habitatnya dari Lumajang yang nggak biasa ditanam di daerah puncak. Pak Hendri bereksperimen kalau tadi di polybag, sekarang langsung di lahan. Monggo Pak Hendri. Ya, baik. Jadi begini kawan-kawan, tembakau yang harusnya pada umumnya, pada lazimnya itu ditanam di dataran rendah atau daerah panas. Nah, itu saya mencoba bereksperimen untuk saya tanam di daerah dingin atau dataran sedang. Karena di sini ketinggiannya kan 800. Ini tidak umum memang gitu loh. Harusnya dia tidak tumbuh. Atau kalau tumbuh dia tidak normal. Itu yang pertama. Yang kedua, jarak tanam minimal itu 50 atau 60 cm. Ini hanya 32 cm. Mungkin ya. Bapak punya alasan Pak, apa Pak alasannya Pak dari pengalaman Bapak apa? Iya, jadi semua itu menurut saya begini, ini mungkin masukan saja buat teman-teman petani tembakau khususnya ya. Jadi kalau biji apapun juga, kalau itu bagus disortirnya, pemurniannya dan sebagainya, ditambah atau didukung dengan media tanam yang kuat, pupuk kandang dasarnya. Ini ingat ya, kita organik ya. Nah, saya yakin kalau dua hal ini kita pegang teguh, pasti akan tumbuh. Tidak pengaruh terhadap jarak tanam dan seterusnya. Kan karena datangnya sekarang yang ada hanya tembakau. Kalau datangnya beberapa bulan yang lalu, saya nanam jagung itu satu lubang 2 biji, tumbuhnya 2 pohon dan masing-masing pohon berbuah. Ya, dan saya pernah merasakan langsung jagung itu manis, ya, tidak direbus, langsung dimakan di TKP. Betul, betul. Itu saya sudah buktikan sendiri. Betul, ya. Tidak percaya datang ke sini langsung. Ya. Boleh menghubungi SBA, nanti saya antar. Nah, ya. Dan ini kalau kita bicara jagung, ini ada jagung rainbow warna-warni. Wah, atau pelangi ya. Pelangi. Nah, ini baru kemarin saya ditelepon dari Mataram, akan dikembangbiakkan di sana. Wah, Pak Hendri bisa jadi fasilitator di sana, bisa ya, jadi mentor ya, di sana ya. Nah, kenapa saya mewawancari Pak Hendri? Selain kebetulan pemilik lahan dan Pak Hendri ini udah lama di sini, kami bersahabat, saya melihat sesuatu yang unordinary. Belajar bukan dengan yang bergelar, tapi yang sudah lama menggelar ya, yang sudah lama ada di lapangan. Jadi kita sama-sama learner ya, sama-sama belajar ya. Jadi Pak Hendri juga mau belajar, teman-teman juga bisa belajar. Beliau ilmunya adalah ilmu lapangan. Dari pengalaman, kata orang kampus yang disebutnya tacit knowledge. Ya. Tacit knowledge ini hanya ada di otak ya, dari pengalaman jam terbang. Nah, adik-adik yang masih muda boleh belajar explicit knowledge dari kampus dipadukan dengan tacit knowledge dari Pak Hendri. Ingat, Indonesia negara pertanian. Kita jangan impor kalau bisa. Kita mulai dari seperti ini. Betul. Jangan impor swasembada beras. Swasembada pangan. Kata Pak Jokowi, usahakan Indonesia jangan impor. Ya. Jadi kita membantu pemerintah, ya, tanpa banyak teori, tanpa banyak janji-janji. Pak Hendri memberikan bukti. Ada lagi Pak Hendri yang ingin disampaikan? Ini mungkin bisa di shoot agak dekat ya. Bahwa ini kan benar adanya gitu loh. Benar adanya memang tembakau gitu loh maksudnya. Sepintas kayak bayam Pak ya. Kayak sawi ya. Kayak sawi. Nanti setelah ini saya minta waktu 1 atau 2 menit. Ini kan lahan tanam ya. Nah, habis ini kita pergi ke lahan semai. Semai tembakau. Jadi sebelum dipindah tanam ke sini kan saya semai dulu. Nah, seperti apa semainya? Yuk kita lihat. Ayo. Jadi silakan perhatikan betapa luasnya, berapa hektar Pak Hendri? 8,6. 8,6 ya, ada kolam renangnya dan bisa menyewa untuk keluarga ya. Boleh. Ya, ini nah ini lahan semai. Ya, ini lahan semainya. Bisa dilihat ini. Ini lahan semai. Ya, ini lahan semainya. Jadi sebelum saya pindah tanam, saya semai dulu di sini. Dan ternyata tembakau ini saya juga baru mencatatnya 1 bulan lebih dia baru tumbuh. Nah, catat ya. Jadi Pak Hendri ini menggunakan pendekatan ilmiah, setiap perubahan dicatat 1 bulan. Nah, ini artinya sebenarnya Pak Hendri ini menerapkan apa yang ada di kampus. Cuman kan kita nggak perlu masuk kelas ya. Belajar alam ya ini. Betul ya. Nah, inilah keunggulannya kalau kita belajar sama orang yang sudah pernah melakukan pengalaman. Tacit knowledge lah kata orang-orang kampus ya. Jadi Pak Hendri ini tacit knowledge-nya nggak usah diragukan. Ya, kalau explicit knowledge bisa baca buku, bisa di kampus. Tapi tacit knowledge dan explicit knowledge harus dikawinkan.
harus dipadukan untuk apa? Alam ini ada keseimbangan, tidak dieksploitasi, ya. Jadi ada ilmunya semua, ya, ada ilmunya. Begitu. Ya, ini persemaian Pak Hendri ya. Ya, ini persemaian, yang ini tembakau, yang sebelah sana cabai. Yang ini cabai. Ya, ini cabai. Dan saya baru tadi pagi, baru kemarin pagi panen sawi. Semuanya itu semua saya panen. Ya. Nah, sawi organik kami ini salah satunya disuplai ke salah satu restoran yang di Jakarta itu termasuk banyak outletnya. Saya tidak perlu sebut nama. Ya, kita nggak boleh promosi ya Pak. Betul. Ya? Dan saya sebetulnya sangat kewalahan untuk mencukupi kuota yang diberikan. Mensuplai, ya. Gitu loh. Satu minggu saya harus suplai 400 kilo sawi. Saya nggak mungkin sanggup itu. Nah, jadi mainnya tidak main di skala ekonomi ya, tapi skala quality ya. Ya. Kualitas yang dipertahankan ya. Betul. Tentu harganya beda itu wajar. Ya, ya. Gonggowo rupo kata orang Jawa. Ya, betul. High quality produknya harganya juga memadai. Ya. Ya. Jadi kami menyampaikan apa adanya, saya tidak bermaksud promosi, tapi saya ingin mengajak SBA Lover untuk belajar ya. Belajar pertanian pada ahlinya. Saya antar nanti puncak ya, di puncak ada vilanya kalau istirahat dengan keluarga, Ya. boleh dengan perusahaan, ya, hubungi SBA Channel. Jangan khawatir, jaringan kami pemasok yang berkualitas. Karena semua di sini adalah pesanan ya, Ya, customization ya, customization maunya apa seperti ini. Ya. Jadi kami tidak pernah menjual punya cabang di mana-mana, nggak ada Pak ya? Nggak ada. Nggak ada. Jadi pesanan silakan berbicara dengan pemilik Mas Bet, dengan pakarnya Pak Hendri. Saya hanya ingin sebagai pembelajar, ya prinsipnya belajar sepanjang hidup. Nah sekarang saya terbiasa di kampus, sekarang saya belajar di alam. Ya, jadi jangan keliru, belajar sepanjang hayat. Jadi nggak usah takut. Bagi yang tidak punya waktu, kita bikin janji. Ya, Pak Hendri dengan senang hati akan memberikan ilmu. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Karena Pak Hendri juga ingin mengamalkan apa yang diperoleh. Betul. Ya, Ya. jadi istilahnya itu rahmatan lil alamin kata orang Islam Ya. itu ya. Rahmat untuk semuanya. Kesulitan hubungi saya. Ya. Jangan khawatir, channel saya ada nomor HP saya, nanti saya hubungkan dengan Pak Hendri. Lokasinya? Lokasi. Lokasinya jangan keliru. Villa Biru Sukamana, Pak Bet, pemiliknya Sukamana, Gadok atau Puncak? Gadok. Gadok ya, Ya. Gadok ya. Kecamatannya masuk Megamendung. Oh, kecamatannya Megamendung ya. masuk Megamendung. Nah, Megamendung. Ya. Jadi di sini 8,6 hektar, ada kolam renangnya, ada tempat penginapan untuk keluarga, untuk Ya. grup perusahaan boleh. Cukup. Dan sebagai info tambahan di akhir cerita, tanggal 25 bulan ini, harinya Kamis itu kalau nggak salah ya, saya akan kedatangan tamu dari Garuda Food Luar biasa. untuk belajar di sini. Garuda Food, siapa sih nggak tahu Garuda, grup Garuda? Ya. Belajar Pak Hendri. Jangan nanya gelar, lagi-lagi. Dia bukan engineer, tapi beliau pakar tanaman, suka eksperimen, itu keunggulannya. Jadi buang gelar, gunakan teori yang Anda peroleh di kampus, di sekolah, kita diskusikan ya, sama-sama belajar. Pak Hendri tidak merasa paling pinter, tapi beliau mengatakan saya akan berbagi, sama-sama belajar. Luar biasa. Inilah namanya lifelong learner, pembelajar sepanjang hayat. Ya, luar biasa. Salam Indonesiaku. Salam tani. Salam tani. Sehingga dia nanti pertumbuhannya nggak bagus. Nah, dengan dibungkus, pertama terhindar dari lalat buah. Kedua, dia lebih cepat tumbuh akarnya. Oh, itu malah Itu. Nah, itu sebabnya banyak yang tak bungkus. Gitu. Nah, ini ilmunya juga begitu ya. Jadi ini Sepele sebetulnya. Sepele. enggak sebetulnya tapi reasoning Ya, atau logik ya. Ya, Logis, betul. ya. Jadi dibungkus kenapa? Supaya tidak dimakan lalat buah. Ya. Jadi unsur estetika keindahan dari buah itu Iya, betul. bukan Ada, hanya nutrisinya, bukan hanya Bukan. rasa ya, Tapi tampilan ya, wujud bentuknya. Nah, Ya. berarti ada ilmu estetikanya ya. Ya, betul. Keindahan bentuk buah itu
ilmu khusus namanya gastronomi namanya. kalau nggak Nah, salah ini kalau kita perhatikan ya, yang dibungkus ini kan labu madu ya. Ini labu madu ya. Labu madu. Ini kotor tapi bukan busuk. Ini labu madu, ini labu siem ya. Dan ini ada labu kendi. Labu kendi itu Bentuknya kayak kendi ya? ingat Iya, nggak kayak kendi. zaman pendekar mabok? Iya. Nah, iya, ini betul. tempat minumnya dia. Iya, iya. Oh. Nah. Bentuknya kayak kendi. Ya, ada 3 jenis labu yang saling berdekatan pohonnya, tapi mereka tidak saling mempengaruhi atau menjadi blasteran. Enggak. Oh, gitu ya. Itu juga ada caranya seperti apa. Nah, di sini namanya eksperimen. Jadi Ya. teori yang ada di kampus silakan bawa ke sini eksperimen. Boleh dijadikan untuk melakukan praktek magang ya Pak, bisa Pak ya? Bisa. Kita juga Skripsi, terima. Ya. Tesis, disertasi. Boleh tahu Pak dari perguruan tinggi mana saja Pak yang pernah ke sini? Oke, kalau dari politekniknya itu Banjarnegara. Banjarnegara, Jawa Tengah Terus, ya? Ya, Jawa Tengah. Terus kalau yang dari seperti misalnya lingkungan Bogor ini udah banyak sekali. Udah biasa ya? Banyak sekali. Yang jauh cukup Terus jauh. yang jauh Untirta agak jauh, Untirta, Serang. Serang. Yang IPB, paling IPB sering ya? wah kalau IPB itu udah enggak, kasarannya itu udah apa ya? Jadi mitra ya? Ya udah kayak rumahnya. Mereka Oh. datang ke sini udah kapan aja boleh. Yang dari Jember Pak, terlalu jauh. Iya. Dari Bondo? dari situ Bondo banyak. Oh, Dari iya. Jember juga ada. Dari Jember ya? Tapi yang datang ke sini ini jebolan ekonomi. Oh, ekonomi. saya dong. Iya. Nah, yang paling jauh adalah Unik. Bengkulu. Oh, Bengkulu. Ya. Unip ya. Unip, Universitas ya, Bengkulu. Bengkulu. Oke. Bengkulu. Jadi dari Sumatera Universitas Bengkulu datang ke sini loh belajar. Ya. Jadi belajar dimanapun, anytime, anywhere. Untuk mempermudah, saya bikin YouTube Pak Hendri. Ya. Villa Biru. Jangan lupa subscribe dan lonceng SBA Channel. Sinau bareng aku. Sip. Oke. Ya. Terima kasih.